Atas izin Tuhan, atas izin Sang Sumber, aku mohon untuk minta persetujuan kamu untuk membicarakan semua ini. Apakah masih aku berusaha untuk mengakses lagi sekarang, tapi koneksinya agak ngeberbet guys, jadi agak susah sih, dan aku juga lagi ada gangguan juga sih dari akunya. Jadi ini sebisa aku ya, dan seadanya aja, dan mengalir saja. Kita akan mengalir pada apa yang akan bisa aku sampaikan pada momen ini. Mengenai ET extraterrestrial living among us, itu lagi guys, kayaknya ini bakal panjang deh, soalnya aku ngerasa kayaknya bisa dibahas deh lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi, dan aku ngerasa ini kayaknya bisa deh kita membuat ini untuk jadi beberapa video kayak gitu, dan ngebahas ini ya ke depannya, dan mengulik itu secara pelan-pelan gitu, karena ini kan tidak bisa dipaksakan, dan ini tuh tidak bisa di kayak harus nyari banget gitu, harus kayak gitu, kayak harus cepat-cepat, tidak, semua harus mengalir guys. Dan aku ngerasa kayaknya sih informasi ini memang sudah bisa sih untuk dibicarakan, karena ini sudah menjadi hal layaknya pada umumnya, dan sudah menyebar juga, dan sudah ada gitu, dan kalian juga tahu lah bagaimana mereka eksis, starseeds, para aliens yang memang living among us. Nanti kita juga pasti akan membahas yang memang mungkin secara fisik mereka masih alien kayak gitu. Aku barusan dapat lagi itu informasi, tapi kita akan mengalir ya gitu. Dan di sini aku akan coba untuk pelan-pelan guys. Dan pertama yang aku pengen bicarakan adalah sebenarnya banyak sekali aliens atau extraterrestrial ya, kita sebutnya extraterrestrial ya, karena aliens itu kayak terasa selalu antagonis banget gitu loh. Extraterrestrial, karena di sini mereka yang memang berjalan Tuhan, memang berjalan terhadap Sang Sumber untuk demi kemajuan. Tujuan di sini guys, satu hal sih, mereka juga ngasih tahu kayak aku dapat pencerahan sedikit, kayak apa ya, kayak secara latar belakang abstrak gitu yang aku dapat energinya. Kalau mereka itu semua yang memang berjalan pada Tuhan, itu bukan tidak ngomongin agama atau ibadahnya kayak gitu, tidak, tetapi mereka yang memang berbicara atau bergerak dan menjalankan semuanya demi kemajuan sesama, dan kemajuan secara intelligence, kesadaran, naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih bijak lagi, lebih bijak lagi. Dan juga aku dapetnya itu kayak kohesif juga. Kohesif ini dalam arti kayak intertwine sistem yang memang saling mendukung satu sama lain untuk mendukung ke arah yang memang perkembangan. Dan itu tuh tidak stagnan, dan itu tuh harus maju terus, dan itu tuh harus bergerak terus, dan itu harus belajar, mengulik, memperkaya diri secara jiwa, secara hati, secara pikiran. So it's like mind, body, and soul kayak gitu. Dan itu juga termasuk secara kesejarahan, atau secara data, atau secara informasi, atau secara ilmu yang sudah terkumpulkan dan bisa di-sharing satu sama lain. Itu yang disebut kohesif dan cohabitat, dan kohesif dan cohabitat. Jadi semua tuh kayak bergabung satu, tetapi mereka memiliki individual mereka masing-masing. Mereka bisa hidup dengan sesuatu yang mereka mau, tetapi semua bersatu gitu, semua menyatu, dan semua bukan satu tujuan, tetapi ya akan menjadi satu tujuan, tetapi menjadi satu kohesif, satu cohive. Itu kayak sarang laba-laba guys, aku dapetnya gitu, dan itu tuh saling bekerja satu sama lain. Persis seperti lebah, bagaimana mereka membuat sebuah kohesif mereka dan kemajemukan mereka, tetapi satu gitu, dan bergerak sejalan semua untuk yang membangun kerajaan mereka atau rumah mereka gitu, atau sarang mereka gitu. Dan itu kan butuh ribuan lebah kan, semacam itu guys. Tetapi mereka di sini tuh tujuannya untuk berkembang, bahkan bisa naik lebih tinggi lagi, kalau bisa lebih lagi, mempertingkatkan diri sendiri kayak gitu. Tujuannya adalah untuk ya
mencapai yang paling tertinggi gitu ya, dan mencari pengalaman, tujuan itu gitu. Dan itu untuk ngomongin para aliens ini ya. Tadi aku kalau ngomongin itu karena itu aku lihatnya energi sih, dan aku nih kayak berusaha untuk mentranslate itu apa yang aku tangkap. Terus bagaimana dengan extraterrestrial yang living among us? Sebenarnya banyak guys, seperti aku yang bilang tadi, itu sebenarnya banyak sekali bentuknya. Aku dari tadi tuh ngeliat itu kayak agak tentacles dan segala macam kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa bentuknya aneh lah guys, nggak seperti kita di sini atau Pleiadians gitu, enggak. Dan banyak yang lain, ada yang kayak kristal barusan dapat, terus tumbuh-tumbuhan kayak gitu, kayak pepohonan gitu, kayak Groots. Kalau kalian pernah nonton Guardian Galaxy itu Groots. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak sih. Aku nggak dapat penglihatannya sih, nggak bisa akses mungkin karena mungkin itu ya kali beberapa, dan banyak lagi gitu. Dan Anunnaki, aku dapat kata itu sih, Anunnaki dari tadi, tapi aku nggak dapat gambarnya, tetapi cuma dapat katanya doang. Anunnaki juga salah satunya yang memang reinkarnasi juga di sini. Dapat barusan yang semua yang memang pada jajaran atau pernah yang berhubungan dengan alam ini, planet ini, katanya itu. Ini aku koneksinya jauh sih, gitu. Nggak kayak kemarin tuh pas video pertama tuh sebenarnya dia tuh datang guys, dan aku kayak langsung gitu, kayak embed langsung, cuman nggak kerekam. Coba kerekam, aduh itu tapi nggak kerekam guys. Energinya bagus banget tapi nggak kerekam, sumpah. Dan informasinya tuh selengkap-lengkapnya, tapi ya udahlah gitu. Mau bagaimana, mungkin memang belum saatnya, memang itu tidak harus keluar gitu. Dan aku bisa menyampaikan apa sebisa aku di video pertama itu. Nah, untuk di sini ya kita akan membahas apa yang bisa aku tangkap ya guys, seadanya, karena ini ngomongin timing juga sih. Kemarin tuh timingnya tepat banget sih, aku nggak tahu kenapa pas bikin video itu, tapi saya nggak kerekam. Sore hari enak banget tuh, dari siang sampai sore itu enak energinya, dan cuaca juga lagi bagus banget, lagi bagus-bagusnya. Nah, ya di situ ini ya mereka semua sudah berkecimpung sebenarnya dengan kita sejak dahulu, dan aku dapetnya kayak ya mereka banyak banget andilnya di dalam re-engineering di dalam planet ini, secara manusia, alam, pepohonan, dan semua tumbuh-tumbuhan, dan semua yang eksis sekarang dan bisa kalian pakai, itu yang aku dapat. Itu semuanya itu sudah sudah di engineering ya, tapi bukan berarti tidak ada yang alami semua, tetapi kayak re-engineering ya disebutnya, soalnya dia nyebutnya re-engineering gitu, re-engineering untuk supaya semuanya kohesif dan semuanya berkesinambungan dan balance kayak gitu, dan pas dan bagus untuk kita living gitu loh. Dan itu prosesnya aku dapatnya tuh panjang banget. Itu butuh kayak ribuan tahun, jutaan tahun, aku nggak tahu gitu. Dan mereka juga bilang kayak itu tidak hanya sekali dua kali kayak gitu, itu udah berkali-kali, cuma hanya saja tanpa sepengetahuan kalian, tanda kutip, atau tanpa kalian ketahui lah kayak gitu, atau mungkin itu beyond sebelum kalian ada gitu loh. Karena mereka kayak aku ngerasa mereka tuh buat alamnya dulu gitu sebelum manusia. Gimana? Tidak, manusianya dulu baru alam. Tidak bisa dibilang kayak gitu. Lebih tepatnya adalah mereka menggunakan apa yang ada dulu, karena semua di planet ini pada saat itu masih dini banget, tetapi sudah doable untuk living for human. So they doing their best dengan apa yang ada, dan sambil untuk membuat semua
menjadi sesuai apa yang manusia perlukan. Itu. Ya itu. Ini agak keluar sih sebenarnya, tapi ini ada hubungannya. Kenapa? Karena ya mereka sudah berkecimpung di dalam kehidupan manusia itu sudah sejak lama banget, sudah dari awal sekali, bahkan mereka tuh ikut andil di dalam sebuah evolusi atau sebuah re-engineering tubuh manusia ya gitu. Karena pada dasarnya jujur memang badan itu tuh hanya sebuah vessel guys, yang dimana mereka kayak untuk proyek yang ada gitu loh, project yang ada untuk pembelajaran, untuk membuat sebuah simulasi atau membuat sebuah kehidupan supaya kita tuh bisa menjadi manusia dan bisa untuk dipakai apapun, dalam arti immersive reality, supaya kita tuh bisa mempelajari apa yang perlu kita pelajari atau mengalami apa yang perlu kita alami atau apa yang kita mau, kayak gitu. Ya apapun yang di alam ini bisa serve gitu. Karena jujur sih alam ini walaupun terbatas ya, tetapi secara gamblang, secara basic, it's really give you the purpose. Dan itu akan sangat berguna ketika kalian mempelajari semua apa yang kalian bisa pelajari dari sekolah bumi ini. Dan kalian sudah mengalami dan mempelajari dan menyerap semua itu secara semua pengalamannya dan semua versi dan semua role yang ada di dunia ini. Aku sebutnya role yang dimana berarti ya semua posisi dan sisi dan profesi dan bukan gelar tapi kayak the basic gitu loh, yang memang sudah didesain sedemikian rupa. Jika kalian sudah menyerap itu semua, itu akan sangat berguna nanti di luar sana untuk ke tahap jenjang selanjutnya. Itu yang aku dapat juga. Dan ya di sini ya mereka membuat semuanya untuk eksperimen juga, tetapi di satu sisi untuk project juga, di satu sisi untuk ada ketuhanan juga. Jadi kayak udah bercampur gitu loh, banyak hal, tetapi tujuannya adalah untuk kemajuan. Ada perpolitikan ya ada, tetapi ya tujuannya untuk kemajuan dan kemajuan mereka sendiri juga kayak gitu, dan masing-masing kita semua, pokoknya untuk kebersamaan lah, intinya itu. Makanya kenapa banyak sekali politik di sana, tetapi tujuannya adalah satu, untuk kemajuan, untuk pembelajaran, untuk meningkatkan kesadaran kita gitu. Karena pada dasarnya mereka juga bukan berarti tidak bisa salah gitu. Aku dapetin kita juga bisa salah, kita juga bisa melakukan sebuah kesalahan yang dimana ya itu hal wajar sebagai makhluk hidup. Kalau tidak ya kenapa sekarang seperti ini gitu loh. Kenapa semua manusia seperti ini? Kalau kita tidak pernah membuat kesalahan dan semua berjalan sesuai harus apa adanya, maka semua tidak akan hilang balance seperti ini, bukan? Karena ya ada andilnya juga dengan mereka gitu, dan ada kayak apa di luar perhitungan atau tidak terduga gitu. Karena kalian juga perlu untuk menginclude atau memasukkan nilai ketidakpastian itu, karena ya masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Ya penuh dengan ketidakpastian, banyak sekali lah ketidakpastian itu, dan dimana itu ada salah satu elemen yang dimana perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan. Ini aku ngerasa kayak ada yang mikir pas aku ngomong kayak gitu. Mungkin itu ada campurannya sama aku ya, karena aku paham itu. Dan yang dimana adalah ya ada elemen ketidakpastian itu yang dimana kalian tidak bisa memastikan itu, dan itu tidak tahu gitu, tidak terduga gitu loh. Walaupun sedemikian rupa kalian seperfect apapun orchestrating atau membuat gitu loh, planning strategiknya, desainnya, dan bla bla bla, dan sistemnya juga gitu, tapi kan selalu ada elemen ketiga yang dimana kita tidak ketahui itu. Nah terus yang living among us ini tuh gimana ya? Mereka semua sudah turun ke sini dan sudah lahir semenjak di bawah tahun 2000. Aku dapat itu, atau tepat di tahun 2000. Tepat di tahun 2000
Yes, tepat di tahun 2000 ke atas itu adalah mulainya, awal mulanya, dan dari 2000 ke atas dan sampai sekarang itu banyak sekali starseed lahir. Itu kayak aku dapat energi itu kayak banyak sekali starseed yang sangat banyak banget, melebihi dari mungkin generasi sebelumnya, karena generasinya juga sebelumnya juga ada, cuma beberapa doang. Tapi di tahun 2000 itu dan ke atas itu banyak sekali gitu. Kayak itu tuh kayak dipertimbangkan, dan itu tuh kayak sebuah satu project yang besar gitu, dan itu kayak banyak sekali yang terlahir dari di sini. Banyak gitu, bahkan yang masih kecil pun sekarang masih banyak, masih ada gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu yang terlahir sebagai starseed. Dan ini banyak ya, tidak hanya ngomongin Pleiadians atau apa yang kalian ketahui, tapi banyak banget, tidak hanya tidak hanya satu ras atau satu sisi saja atau satu kubu saja, banyak sekali dengan tujuan mereka masing-masing dan misi mereka masing-masing. Ya ya wajar lah, karena mereka untuk apa datang ke sini tanpa ada misi tersendiri juga gitu. Yang jelas ya untuk kemajuan sama-sama gitu, untuk kemajuan mereka sendiri, dan mereka juga melakukan itu untuk mendapatkan sebuah pengalaman supaya mereka tuh bisa berkembang. Karena ya di planet ini bukan berarti kosong, bukan berarti tidak ada artinya guys, walaupun penuh dengan penderitaan. Karena pada dasarnya ya dari penderitaan itu semuanya bisa dapat pengalaman itu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya kayak gitu. Karena kan kalian pernah dengar kan pasti yang dimana planet ini adalah salah satu planet yang memang sangat-sangat tersulit gitu. Kalau bisa dibilang tuh difficulty level itu hard, nightmare. Aku dapat itu. Iya, nightmare guys. But it doesn't mean impossible gitu kan. Nightmare, really? Iya. Walaupun koneksinya agak lemah sih, tapi ya aku dapetnya iya gitu. Nightmare, ya gitu loh. Kalau di dalam game guys, lebih dari hard gitu loh. Yes. Dibilang yes, jauh malah katanya. Karena ya apa ya, aku dapat itu kayak memang di planet itu tuh kayak sehitam-hitamnya gitu loh. Kalau hitam tuh hitam sepekat-pekatnya gitu, dan kalau tapi ya di sisi lain putih ya putih seputih-putihnya gitu loh. Ya balance dalam arti kata. Tetapi di situ juga yang membuat semuanya menjadi apa ya, diverse gitu. So they are there. Mereka tuh, aku juga dapatnya mereka tuh sudah berhubungan dengan kita sejak lama, dan mungkin tanpa kalian sadari sebenarnya mereka sudah berbicara kepada kalian yang mungkin nonton salah satu dari sini, tanpa kalian sadari, hanya dalam bentuk suara atau dalam bentuk sebuah intuisi, ide, suara kecil di kepikiran kalian atau abstrak kayak gitu. Dan itu sebenarnya bisa saja ada intervensi dari kubu ekstraterestrial ini, dan mereka tuh ya banyak sekali berkecimpung di dalam kehidupan manusia. Apalagi ya, kita ngalir deh. ET living among us. Ada lagi, masih ditungguin ya guys. Sebenarnya kalian kalau pengen nanya sesuatu kepada aku, silakan ya guys. Kayaknya ini bakalan 2 mingguan deh. Jadi kalau aku akan buka deh, nanti kita bisa bikin episode per episode mengenai tentang ET ini, dan pokoknya yang berhubungan dengan ET lah. Untuk sekarang tuh temanya masih di ET living among us kan. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain yang agak nyerempet keluar gitu, silakan guys. Yang penting berhubungan dengan ekstraterestrial ya. Aku akan kumpulin gitu. Kalian bisa nanya sebanyak apapun di bawah, silakan guys. Aku akan buka gitu, open, karena pada dasarnya aku ngerasa this can be done gitu loh, can be done for a few episode, dan kita bakal membicarakan ini banyak sih guys. Silakan ya guys. Oh ya, aku juga ngebuka open questions for Instagram dan juga di post aku di YouTube. Silakan cek ya guys. Nanti aku akan kumpulkan semuanya. So, ET living among us. Pada sang sumber and universe, please guides me for me to find the information. ET living among us.
That's enough. Oh, sorry guys, bentar ya. Mohon bantuannya untuk menahan mereka keluar supaya kita kusyuk. Karena jujur guys, di sini tuh sekarang ini koneksinya lagi nggak begitu kencang banget gitu. Karena kayak ada sesuatu sih, kayak faktor alam. Aku ngerasanya seperti itu. Dan apa ya, faktor pasang surutnya gitu. Timingnya emang lagi nggak bagus sih, tapi it's doable untuk sekarang ini. Apalagi ya, coba ya aku ulik lagi ya lebih dalam lagi. Dari tadi tuh aku tuh ngeliat anak kecil terus gitu, anak kecil mereka tuh seperti bermain tetapi juga sambil belajar kayak gitu, banyak sekali. Aku juga pernah punya klien yang dimana sebenarnya mereka ada hubungannya sama ekstraterestrial, dan mereka autis juga. Dan aku nggak bilang sih ke orang tuanya kalau itu tuh ekstraterestrial, tapi ya mereka request dari anaknya juga sih, dari jiwanya ya gitu maksudnya, kalau kayak gitu. Dan ya itu banyak sih guys, masih banyak yang banget kayak kecil-kecil gitu loh, dan itu ada tujuannya ke sini. Terus aku juga pernah dengar yang dimana seorang anak turun ke sini untuk membantu secara ilmu teknologi gitu loh, untuk ilmu pengetahuan kita supaya lebih maju dan lebih bergerak lagi gitu. Dan aku ngerasa juga emang dia bisa bisa maju dan lebih cepat gitu secara pendidikan, bahkan bisa menjadi seseorang profesor di umur yang muda gitu, bahkan di bawah belasan tahun gitu loh. Sepintar itu sih gitu, advance. Tetapi aku nggak tahu kenapa bagi dia tuh badan manusia itu sangat primitif, sangat limitasi banget. Sebenarnya tidak primitif sih sebenarnya, tapi lebih kayak terlalu limited gitu loh, terlalu bagi mereka tuh yang memang sudah advance. Karena aku rasa jiwa dia ini yang si ekstraterestrial ini tuh memang dia itu advance banget, saking advance-nya memang tuh bisanya seperti itu. Dia datang ke sini untuk membantu manusia dengan tujuan tertentu, tapi apa daya badan manusia itu punya limitasi dan tidak tereksplor secara baik gitu loh, masih banyak ruang. Dan dia kayak tidak kurang mengerti ini badan manusia itu seperti apa sih, dan dia kayak berusaha untuk adjusting. Yang aku dapat sebenarnya manusia itu tuh badannya tuh bisa banget untuk berevolusi lebih naik lagi guys gitu, badan kita ya lebih advance lagi dan lebih pintar lagi dan lebih high vibration lagi gitu loh, dan lebih intelligence lagi. Tetapi somehow energi dari alam ini, energi badan ini, kita tuh masih terlahir pada frekuensi tertentu yang dimana itu masih menahan kita gitu, ada threshold yang menekan gitu loh, supaya kita tuh tidak melewati itu. Sama itu tuh kayak ada kubu Tuhannya, tetapi itu juga kayak udah terkontaminasi gitu loh, ada kubu entah kemana atau apa gitu, yang dimana tuh mereka tidak mau manusia untuk maju, stagnan kayak gitu. Ada yang begitu juga guys, nanti itu kita bisa bahas di video lainnya, karena itu aku ngerasa itu akan berhubungan dengan angels dan divine realm dan bla bla bla. Kalau penasaran kita bisa bahas itu nanti. Tapi untuk sekarang ini ngomongin tentang ekstraterestrial, mereka semua ya sudah dalam kehidupan kita gitu sekarang ini, dan banyak gitu, banyak banget. Terus apa lagi untuk ekstraterestrial? Harus berani. Terbukalah, reveal all the truth. Mohon bantuannya. Apakah diperbolehkan? Aku rasa sih itu dulu sih, karena nggak bisa dipaksakan.
aku dapat yaitu kecuali kalau kalian ada yang menanyakan baru itu kayak bisa ngebuka sebuah pintunya atau kuncinya. Karena di sini dari aku kayak sudah komprehensif gitu loh. Dan selebihnya kalau itu pun ada pertanyaan itu pasti datangnya dari energi kalian, dan ketika energi itu tersampaikan itu pasti akan bisa membuka jalan gitu. Jadi kalian kalau ingin bertanya boleh silakan gitu, nanti aku akan ngebuka. Yang jelas satu video ini mungkin aku akan mengalir apa adanya guys. Dan kalau kalian pengen ngebuka sebuah pertanyaan, open channeling, please go ahead ya guys, karena mumpung lagi ada gitu aksesnya gitu. Dan aku merasa dari kemarin emang boleh gitu, udah lampu hijau semuanya untuk membicarakan ini di channel aku gitu, dan mereka mau untuk berbicara itu. Malah di sini IT yang living among us ini tuh kayak down gitu loh energinya. Malah kita mau membicarakan kayak ngomongin tentang para ekstraterestrial yang memang mau untuk intervensi di dalam sebuah kehidupan manusia. Aku keinget itu barusan. Sebenarnya aku sempat pernah di mana kayaknya aku nonton video apa gitu. Di situ aku tuh kayak connect kalau sebenarnya apa yang terjadi di sini tuh salah kalian kan gitu. Aku dapat itu salah kalian kan, itu ada andil kalian kan, itu ada neglection dari kalian kan. Terus aku kayak mereka tuh kayak diem aja gitu, kayak ketahuan gitu. Nah gitu ya, wajar sih namanya makhluk hidup gitu ya kan, mereka juga bisa melakukan salah gitu guys, tapi ya mereka kan bukan Tuhan gitu ya, they can do something wrong juga. Rasa itu seperti neglection, aku nggak tahu kenapa neglection, dan tetapi juga karena situasi dan perpolitikan antara interstellar dan planet ini juga gitu loh. Karena planet ini emang being rogue itu tuh apa ya, mengasingkan diri guys. Kayak ada sesuatu hal yang terjadi secara in the divine realm, di vibrasi atas, di dimensi atas yang memang sakrapnya mereka gitu. itu yang tadi aku bilang, perpolitikan yang ada sih gitu, dan itu mungkin kita bisa bahas nanti ya. Apalagi ya ngomongin extraterrestrial living among us. Kosong guys, sumpah. Nanti aku akan upload ini sementah mungkin ya guys, karena aku nggak begitu punya banyak waktu untuk editing sampai sebegitunya. Jadi as is semuanya gitu. Jadi kalau ada silent moment kayak gitu, please be patient ya gitu. Karena pada dasarnya I have my own energy untuk editing guys. Karena aku kayak aduh, editing tuh kenapa ya kayak paling mengambil kok waktu paling banyak gitu, dan termasuk uploadingnya dan publishingnya itu udah aduh, bikin kata-katanya dan bikin apa ya, taggingnya gitu, dan SEO meternya dan judulnya dan thumbnailnya. Just curhat guys, problematika sebagai content creator, apalagi aku baru awal-awal banget gitu. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Atau nih kayak ada yang menutup kali ya? Kayaknya itu sih, kayak nggak lancar sih energinya guys gitu. ET living among us. ET living among us. Para alien memang hidup bersama kita. Ini mau dibicarakan lagi? Sudah tidak ada sih. Kayaknya cukup itu untuk itu dulu. So, jika kalian memang mau ada pertanyaan, boleh silakan guys. Itu akan sangat membantu banget sih untuk men-trigger apa yang perlu kita ketahui gitu loh. Jika kalian ada menanyakan tentang pilar-pilar, mungkin kita bisa bahas itu lagi. Jika kalian ada yang menanyakan tentang pilar-pilar itu butuh para manusia, butuh
rekan-rekan sekalian, aku dapatnya itu untuk terbangun terlebih dahulu. Tidak serta-merta itu hanya ditugaskan untuk pada para alien, karena pada dasarnya mereka hanya sebagai pion atau pen-trigger kayak gitu, untuk men-trigger para manusia lain supaya terbangun lagi. Jika kalian pernah mendengar yang berhubungan dengan 5D conscious gitu, dan kayak semacam kalian tuh masih tetap hidup di dalam dunia 3D, tetapi pikiran kalian, kesadaran kalian hidup atau sadar dalam conscious 5 dimension, itu yang lebih advance lagi dan lebih tinggi lagi dan lebih empatik dan lebih rasa dan lebih intuitif gitu, lebih ke spiritual intelligence, lebih ke arah sana, dan intuisinya lebih bermain lagi. Nah, itu tidak serta-merta hanya untuk para alien, mereka itu justru untuk mengupgrade kalian dalam arti membuat semua energi dari sekeliling dan pengaruh dari mereka yang memang lahir di dalam dunia ini untuk bisa mempengaruhi kalian dan membangunkan kalian masuk ke vibrasi yang lebih tinggi sesuai kapasitas kalian masing-masing. Bukan tidak serta-merta kalian tuh harus sama kayak gitu, tidak. Justru yang kita inginkan adalah kalian menjadi diri kalian sendiri yang sesungguhnya, bukan seperti yang sekarang, yang dimana semuanya serba palsu dan serba topeng dan serba ketidakjujuran gitu. Terlalu banyak masker atau topeng yang menutupi yang sesungguhnya, semacam itu. Dan para starseed ini dan para alien-alien ini yang memang terlahir ekstraterestrial yang lahir di planet ini, mereka akan mempengaruhi itu untuk supaya melihat apa sih yang sesungguhnya dan apa sih yang kebenarannya yang sesungguhnya, dan lebih ke logis dan lebih critical thinking dan lebih empatik dan lebih emosional ya gitu, dan lebih intuitif, lebih percaya terhadap diri dan lebih self love, cinta terhadap diri kalian masing-masing tanpa perlu ada hambatan atau kuat menghadapi hambatan itu tersendiri. Karena pada dasarnya hambatan itu akan selalu ada. Yang melawan akan selalu ada, maling akan selalu ada. Tetapi yang sesungguhnya adalah diri kalian seberapa kuat bisa menghadapi mereka. Ketika kalian kuat, maka kalian akan bisa melewati badai ini dengan sangat-sangat komprehensif dan sangat baik. Karena memang semakin tinggi putihnya akan semakin besar juga, dan semakin tinggi juga yang hitamnya. So, bukankah itu adil? Bukankah itu balance? Jadi, jika kalian yang di sana melihat terlalu banyak yang hitam atau terlalu banyak yang negatif, tenang saja, jika negatifnya terlalu banyak, pasti positifnya akan datang juga untuk balancing. Itulah sistem kerja dari manusia dan sistem kerja dari planet ini. Semuanya balance. Ketika hitam terlalu tinggi, maka yang putih akan keeping up. Gitu. Dan di sini diperlukanlah kalian yang memang berjalan pada sang sumber dan Tuhan, sang sumber atau Tuhan dan alam semesta, untuk meningkatkan energi positif itu. Dengan siapa diri kalian yang aku maksud dengan pilar-pilar itu. Kalian tidak perlu menjadi orang lain, kalian tidak perlu menjadi orang yang berbeda. Justru yang kita mau, seperti aku bilang, menjadilah diri kalian sendiri supaya kalian bisa menjadi pilar-pilar itu. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu memaksakan diri. Pilar-pilar itu adalah yang artinya dimana kalian harus mengenal siapa diri kalian yang sesungguhnya dan apa yang harus kalian lakukan terhadap problematika kalian masing-masing dan trauma-trauma kalian masing-masing. Maka ketika kalian bisa menyelesaikan itu, maka kalian akan kuat untuk menjadi pilar itu. Karena untuk berdiri menjadi pilar, mercusuar itu, kalian harus kuat, bukan untuk menghadang
semua badai. Karena kalian akan berdiri sangat tinggi dan sangat kokoh. Maka ketika kalian kokoh dan berdiri sangat tinggi, maka badainya akan semakin kencang. Ibarat seperti itu. Jadi kalian disarankan untuk coba lebih mengulik diri kalian sendiri. Siapa sih kalian sebenarnya? Siapa sih diri kalian masing-masing? Siapa sih hati kamu, dirimu yang sesungguhnya? Jiwa kamu, hati. Hati itu penting. Itu yang sering dilupakan, bukan oleh banyak manusia. Anak ini selalu berfokus terhadap hatinya. Dia selalu berfokus terhadap empati dia. Di situ juga kenapa dia bisa pada posisi sekarang, karena dia selalu mendengarkan kata hati dia. Mau sebagaimanapun, mau sepahit apapun. Itu juga yang kenapa dia tidak mempunyai banyak teman, karena ya dari hati itu dia menjadi seseorang yang memang sangat jujur dan sangat empatik. Tetapi sangat disayangkan tidak banyak orang bisa melihat itu, dan tidak banyak orang bisa mengapresiasikan itu. Ya, walaupun bukan berarti anak ini tidak punya ego atau kesadaran atau keburukan sendiri gitu, ada, tapi dia belajar dari melalui itu. Justru dia mau mengakui jika dia memang salah, walaupun itu sangat memalukan, sangat shameful, tapi dia telan bulat-bulat itu karena dia tahu kalau itu salah. Anak ini justru dia bilang sesuatu hal yang memalukan, justru sebenarnya itu berarti aku sedang posisi salah. Apalagi malu itu sangat tinggi, berarti aku pada posisi yang sangat salah sekali. Aku gak pernah mikir seperti itu sih. Benar juga. Jika kalian bingung aku ini kenapa, atau aku ini siapa, kita sedang bercampur, dan ini dan aku ini sedang embed dengan kesadaran dia yang paling tertinggi, hati, diri dia, ya, berhubungan dengan Pleiadians. Kita bercampur, karena semua akan mengalir saja ya, dan ya di situ juga kenapa dia ingin sekali banyak berbicara melalui konten ini. Tujuannya adalah kenapa dia membuat konten ini adalah untuk bisa men-sharing apa yang dia alami dan apa yang kita semua alami, dan ini adalah menjadi jurnal dia untuk kehidupan dia ke depannya. Dan yang bisa aku katakan terima kasih untuk bisa mau untuk mendengar setiap apa yang kita katakan atau anak ini yang katakan. Karena pada dasarnya dia butuh orang yang memang bisa mendengar dia. Anggap ini sebagai entertainment, anggap ini sebagai sebuah hiburan, gitu. Itu sudah cukup. Yang penting kalian bisa menangkap apa yang baik dan membuang dan memisahkan apa yang buruk, dan bisa membuat semua itu menjadi bahan untuk pertimbangan kalian dan pembelajaran kalian. Karena pada dasarnya ya bukan berarti anak ini selalu benar dan selalu paling benar atau tidak mempunyai problematika sendiri. Dia punya banyak sekali, tetapi dia menghadapi itu semua dengan sangat berani, dengan sangat
gentar. Gentar? Tidak. Tak gentar. Maju terus pantang gentar, tak gentar. Ya, itu dari sebuah lagu bukan? Aku rasa untuk video ini cukup sampai sini. Thank you so much sudah mendengarkan kita semua, aku. Dan I'll see you guys again on the next video. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Good night.